mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, jadi pada siang hari ini tanggal 8 April 2025, hari Selasa, saya tadi habis dari Kali Gabus untuk melihat dan ngevlog di sana. Dan saat ini saya ada di Kali Bekasi teman-teman, dimana kali ini pernah juga didatengin atau ditinjau oleh Bapak Aing ya, selaku Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan saya akan melihat kondisi normalisasi yang dilakukan oleh Beko di Kali Bekasi ini teman-teman. Kalau begitu kita langsung aja lihat sama-sama, ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di depan saya ini ya adalah yang di belakang tembok ini, di balik tembok ini adalah Kali Bekasi teman-teman ya. Di sini ada mobil ya. Nanti kita akan coba masuk melewati sana teman-teman ya. Jadi saya akan melihat-lihat bagian sini dulu. Ini dulunya banjirnya lumayan tinggi teman-teman ya, sampai seperut nih. Kalian bisa lihat tanah-tanah yang ada di sini nih, tanah merah sini. Ini bekas-bekas banjir nih teman-teman ya. Kondisinya saat ini seperti ini. Nah, itu ada Beko ya, yang sedang bekerja menormalisasi Kali Bekasi. Nah tuh, nanti coba saya akan masuk dan akan mendekat melihat pekerjaan dari dekat ya. Ini sepertinya lumpurnya ditaruh di tembok. Oh, ada dua teman-teman loh, bekonya ada dua ya, ada dua beko berarti yang sedang bekerja. Nah jadi ini tembok ini adalah pembatas tanah ini ke kali teman-teman, jadi seperti itu. Nah itu ada orang tuh, nanti saya coba akan masuk ke dalam dan akan bertanya-tanya kepada salah satu warga yang ada di dalam ya. Oke lah, kalau begitu saya akan mencoba masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat ya. Nah ini banyak sekali tanah-tanah ya, ini bekas urukan juga sepertinya nih teman-teman nih, tanah yang ada di sini nih ditaruh sini. Nah ini jadi saya ingin memberikan atau melihatkan kepada teman-teman semua di rumah tulisan yang di sini teman-teman nih ya. PT Bumi Karsa nih dilarang mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha pada daerah sampadan sungai ya. Jadi tidak boleh mendirikan bangunan yang berada di dekat sungai ini teman-teman. Peraturan Menteri PU tuh ya, proyek pengendalian banjir Kali Bekasi paket 6. Ini paket 6 teman-teman. Tapi ada beberapa rumah di sini, satu sama yang di sana teman-teman gitu ya. Padahal di sini sudah dikasih spanduk dilarang mendirikan bangunan ya. Oke lah teman-teman, kita langsung aja untuk masuk ke dalam untuk melihat Beko pekerjaan lebih dekat lagi dan akan bertanya-tanya ke salah satu warga yang ada di dalam situ. Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saat ini saya masih ada di daerah Bekasi, ini di Kali Bekasi teman-teman ya. Dan di sini ada dua beko yang sedang melakukan pembersihan atau pengangkutan lumpur di Kali Bekasi ini teman-teman. Dan ini sama aliran sungai ini tuh ujungnya ke Kali CBL teman-teman ya. Jadi kita akan lihat sama-sama dua beko ini yang sedang bekerja. Nah, ini ditaruh situ teman-teman, tumpukan lumpurnya ya, dan infonya dibuang itu di Wates teman-teman ya. Nah kita akan lihat ke bagian sebelah sininya, langsung ke sungai. Nah ini luas banget, lebar banget teman-teman ya. Nah itu yang lumpur-lumpur di situ yang sedang dilakukan atau diuruk lumpurnya teman-teman sama sampahnya. Dan di sini juga terlihat oleh beko ya satu ini. Nah buset lumpurnya. Nah ini dibuang
kemana ini ditaruhnya ini? Oh, jadi yang di sebelah sini diambil, dipindahin ke sebelah sini teman-teman. Dan beko yang ini mengambil dari sini ke atas. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat prosesnya teman-teman. Ini daerah sini tuh kalau nggak salah Desa Sukamakmur ya. Tadi nanti saya coba akan tanya lagi teman-teman ya. Waktu banjir itu sepinggang ya, bahkan hampir seperut. Nah, ya lumpur teman-teman. Dan nanti saya akan mencoba sedikit bertanya-tanya kepada salah satu warga yang ada di sini teman-teman ya. Nanti katanya mau ada penyampaian yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Nanti kita akan coba tanya-tanya penyampaian apa yang akan dibicarakan ya. Saat ini saya akan mengajak kalian dulu untuk melihat dua beko ini yang sedang mengeruk lumpur dan sampah di Kali Bekasi ini teman-teman. Kalau beko yang ini dia dikasih alat bantuan langsung di bawah sungainya teman-teman. Nah ini kita lihat ke sebelah sini ya. Jadi ditaruh sini teman-teman, ini sampai ujung sono tuh. Panjang banget ya. Jadi didempetin ke ini nih, tembok ya. Ke tembok sini didempetin. Jadi seperti ini untuk kondisi Kali Bekasi yang sedang dinormalisasi oleh dua beko ya. Waktu itu kan juga sempat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing tinjau ke sini teman-teman untuk melihat kondisi Kali Bekasi ini. Tuh lumpurnya. Jadi kali gabus sama kali ini tuh lumpurnya sama ya. Jadi sama-sama hitam dan baunya tidak mengenakan. Wow. Lihat di kali-kalinya, kali besar di kali itu ada banyak sampah yang mengalir ya ke ujung sono dan ujung pojok-pojok juga. Jadi seperti ini teman-teman untuk kondisi hari ini tanggal 8 hari Selasa, normalisasi yang dilakukan oleh dua beko ini di Kali Bekasi ini teman-teman. Oke, saya coba akan bertanya-tanya kepada salah satu warga yang ada di sini teman-teman. Kalau begitu ikuti video ini sampai selesai. Selaku warga Sukamekar, kemarin Pak Deddy kan cuma ke arah Babelan, Kedung Pengawas. Sukamekar ini kan sebelahnya. Jadi dia nggak ke sini.
Oh. Kami juga sebenarnya ingin memberi tahu kepada Pak Dedi gitu, buat kami warga Sukamekar sangat terisolir karena Sasak cuma ada di sana, Pak. Jembatan adanya di Babelan aja. Makanya saya tuh pengen ngomong niatnya kalau Pak Dedi kesini. Mungkin bisa disampaikan di sini, Bang. Iya, saya mohon maaf ini untuk Bapak Aing selaku Gubernur Jawa Barat. Saya putra wilayah di sini ingin memberikan informasi bahwasanya Sukamekar ini sangat membutuhkan Sasak, Pak. Jembatan lah ya. Akses jembatan karena kita paling boit kalau bahasa orang Betawi, paling ujung. Mentok atau gimana? Mentok gitu. Jadi kita akses untuk ke arah-arah ke depan Pasar Babelan itu jauh banget, Pak. Untuk muternya ya. Makanya tolong diprioritaskan sama Pak Dedi. Gubernur. Pak Gubernur ya, Pak Gubernur yang tercinta, Bapak Aing, ya. Pak Bupati, Pak Ade Kuswara, mohon dibantu nih untuk kita minta diprioritaskan Sukamekar, Pak, karena CBL juga kita nggak ada Sasak. Sekarang cuma adanya jembatan aja, Pak. Perahu eretan itu ya. Eretan. Makanya kan kalau hujan ataupun banjir ya kita jadinya terisolir. Jadi buat akses jalan ke sini tuh ya nggak bisa lewatin kayak kemarin. Ya kita banyak kerugian juga, Pak. Terkadang kalau misalkan dari petani, pedagang semua itu di sini kalau udah banjir ya udah nggak bisa kemana-mana, Pak. Gitu. Oh iya, Bang. Kemarin banjir yang dalam kemarin nih di sini sampai berapa ketinggian, Bang? Kalau buat di khususnya wilayah Sukamekar karena ada air dari kali nih, luapannya. Ya kemarin hampir segini, Pak. Lumayan ya. Seperut. Makanya kita minta dipercepat juga untuk pembebasan rumahnya. Jadi saya pengen berharap Bapak Gubernur yang tercinta, Bapak Aing ini hadirlah ke Sukamekar. Siap. Dan ya kalau bisa bener-bener diprioritaskan ini Sasak juga, Pak. Gitu. Walaupun sekarang lagi dipekerjakan. Ya kalau bisa sih gitu, entah setahun ataupun 6 bulan udah diprioritaskan itu Sasak, Pak. Gitu. Berarti memang yang diinginkan oleh warga mana ini namanya? Warga Sukamekar, Pak. Warga Sukamekar ini yang diinginkan dan diharapkan itu ada jembatan penghubung lah ya. Iya, buat jembatan penghubung. akses kemana-mana biar lebih mudah. Bener, Pak, karena kita paling ujung. Jadi kalau emang ada Sasak entah itu di arah bawah CBL ataupun di Kedung Pengawas, Pak, Sukamekar. Nah itu kan bekas ada jembatan sekarang. Nah itu eretan. Iya, eretan. Nah itu bagus, Pak, sebenarnya buat Sasak, Pak, gitu. Oke, berarti harapan kami seperti itu, Pak. Mudah-mudahan harapan dari Bapak dan warga sekitar sini ini bisa video ini nyampai ke Pak Dedi, Pak Bupati, dan bisa dipertimbangkan lagi dan bisa dibuatkan Sasak untuk kedepannya. Amin. Yang penting kita sudah berharap dan semoga saja ini kan demi untuk rakyat banyak ya. Iya. Kami pun warga Sukamekar merindukan Bapak Aing, Pak, ke sini. Iya, karena kan bukan hanya di Babelan atau Kedung Pengawas, Pak. Ini mungkin Bapak Aing juga kan bapak kita gitu, gubernur kita. Saya pengen ada dia pantaulah Sukamekar juga. Karena Sukamekar ya memang sebagian dari Jawa Barat. Nah, sebagian dari Jawa Barat, terus juga dia terhimpit dari 2 kali, Pak. Kali apa aja nih, Bang? Kali CBL sama kali ini Bekasi, Kali Pak, Bekasi. yang sedang dinormalisasi. Dan kalau Kali Bekasi ini bermuaranya di mana nih, Bang? Di CBL juga, Pak. Oh, Kali CBL jadi juga dia, ya? Jadi dia ke arah sikut gitu, Pak. Kayak sikut gitu, segitiga. Nah, kita di tengah-tengahnya, Pak. Oh, deltanya berarti ya? Iya, kalau sana banjir makanya ya itu. Kelelep. Ini sangat ya kita berharap banget gitu, Bapak Gubernur atau Bapak Bupati, Kang Ade, Pak Dedi harap datang ke sinilah untuk ngecek itu, Pak ya. Saya minta tolong sama bapak-bapak juga yang memang ada di media, mudah-mudahan dengan adanya saya dikasih kesempatan ini, alhamdulillah saya berharap Pak Dedi datang ke sini. Amin. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Dengan Bang siapa namanya nih? Saya Mardani, Pak. Karang Taruna Sukamekar, Pak. Karang Taruna Sukamekar. Oke, iya. Bang, izin juga nih kita mau liput normalisasi ya. Siap, Pak. Terima kasih, Bang, semua.
Oke teman-teman, mungkin videonya sampai situ aja. Jadi begitu kondisinya di Kali Bekasi ini. Dan tadi sudah sedikit berbicara kepada salah satu warga yang ada di sini, keluhannya untuk disampaikan ke Pak Gubernur Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Semoga video ini dilihat dan bisa ditinjau kembali, atau Bapak Aing bisa meninjau kembali ke sini ya. Jadi ya begitu aja videonya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata di video saya izin pamit dulu. Buat kalian yang baru tahu channel saya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.